Bisa Ali ya? Sebentar Pak, saya pakai HP soalnya Pak. Oh pakai HP, ya udah. Kasih ke temennya aja yang bisa buka. Download dulu dong. Fokusin gambarnya banget. Lagi megang tang potong sama kabel. Lagi dimakan langsung. Ya, ini jaringannya putus tadi nih. Itu yang gambar Alia yang tadi pesan kirim. Yang gambar ya Pak. Ya, Pak. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semangat walaupun situasi kondisi hujan ya di sekitar Rawamangun, daerah Bea Cukai, hujan besar. Tapi alhamdulillah kita semua diberi kesehatan ya. Mudah-mudahan yang sakit sembuh, yang sehat dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Amin, Pak. Kita lanjutkan materi kita tentang teknik instalasi listrik. Pak Isan tadi udah share ke PJ, tinggal nanti, nah ini. Oke. Intinya dalam teknik instalasi listrik yaitu adalah bagaimana kita bisa membaca gambar. Pak, kok gambar itu dibaca? Artinya bukan novel aja yang dibaca. Gambar dibaca. Artinya dibaca itu setelah kita melihat, lalu kita bisa membayangkan apa makna dari gambar itu. Nah, jadi kita orang teknik selalu tidak terlepas dari gambar. Bukan hanya teknik elektronika, PTIK, teknik sipil, teknik mesin, tata busana, nah itu ada pola dia, ada gambar. Nah, jadi kita bicara teknik itu tidak terlepas dari gambar. Maka itu Anda waktu semester yang lalu sudah memperoleh mata kuliah gambar ya. Nah, jadi dengan adanya mata kuliah teknik instalasi listrik, itu dipermudahkan bisa mengetahui apa makna dari gambar itu. Nah, bahasa kasarnya itu orang teknik harus mampu membaca gambar. Nah, membaca gambar ini bisa mulai dari input atau bisa mulai dari output. Kalau orang teknik, terutama elektro, outputnya apa? Outputnya ada dua, yaitu sebagai
sumber arus dan tegangan, stop kontak, atau sumber penerangan, lampu. Nah, sedangkan inputnya sumber dari listrik PLN. Nah, kita mulai bicara tentang APP, KWH meter. Kita mulai bicara tentang boxikring. Nah, itu awal dari input beban yang ada masuk ke instalasi rumah. Instalasi rumah itu nggak identik rumah. Bisa ruko, bisa home industry, bisa apartemen, bisa macam-macam lah. Pabrik, musola, masjid. Ya, jadi tidak ada bangunan itu instalasi listrik. Nah, pasti ada instalasi listrik. Nah, awalnya ingat nggak waktu belajar gambar? Nama siapa waktu itu? Pak Aris ya? Ya, Pak. Kita harus mahir. Nah, contoh seperti Pak Isan gambarnya. Berkutub tunggal. Berkutub tunggal ini berkutub engkel. Jadi artinya satu lampu dikendalikan oleh saklar. Jadi dia bisa menghidupmatikan lampu menggunakan saklar tunggal. Ya, yang kedua, ada lagi berkutub tunggal dan stop kontak. Nah, artinya apa? Saluran listrik itu dia berfungsi untuk menghubungkan stop kontak, saklar, dan stop kontak yang paling sebelah kanan tuh. Nah, jadi di bawah saklar tunggal tuh ada stop kontak. Nah, kita harus bisa menggambarnya. Kalau yang kiri itu namanya gambar pelaksanaan, gambar pengawatan. Nah, yang sebelah kanan itu artinya gambar skema, gambar garis tunggal, gambar sketsa, gambar diagram, boleh. Nah, pengertiannya harus paham. Nah, tentunya mahasiswa itu harus familiar dengan simbol-simbol instalasi listrik. Mana simbol saklar engkel? Mana simbol saklar seri? Mana simbol saklar kelompok? Saklar tukar, saklar tarik, saklar silang, saklar 2 kutub, saklar 3 kutub, stop kontak tunggal, stop kontak ganda. Nah, lalu titik lampu majemuk lebih dari 1, titik lampu emergensi darurat. Nah, itu harus kita familiar ya. Ya, turun lagi berikutnya. Alia. 3 Alia, turunin. Berkutub ganda. Nah, berkutub ganda itu biasanya itu adanya di panel. Belum bisa turun ya? Berkutub ganda itu adanya di panel. Artinya apa? Jadi aliran fase sama aliran nol itu dia sebagai input. Nanti outputnya juga ada fase dan nol. Jadi itu buat pengaman di boxikring yang lama. Kalau boxikring yang baru yaitu MCB itu nggak bisa dua aliran diputus. Yang kita putus itu alirannya adalah fase yang menuju ke Alia belum turun ya? Yang nomor 3 Alia. Alia pakai HP katanya. Kenapa kamu nggak pakai laptop? Nggak mau kok. Kalian monitor, turunin, ya, banyak kan, ya, dah. Nah ini kalau kita perhatikan dua aliran itu baik fase dan nol itu masuk ke dalam saklar berkutub ganda. Nah sehingga aman bagi manusia
fasenya mati, nolnya mati. Itu untuk beban ke lampu. Tapi beban yang stop kontak langsung dia. Nah sekali lagi mohon diperhatikan untuk instalasi listrik satu fase itu kabelnya ada 3 ya. Ada kabel fase, kabel 0, dan kabel ground. Kabel 0, Pak Ihsan biasanya warnanya hitam. Kabel fase ya, kabel 0 itu Pak Ihsan biasanya warnanya biru atau merah. Kalau kabel grounding warnanya kuning atau kuning strip hijau. Nah itu perlu diingat ya. Lalu bagaimana berkutub 3? Kalau berkutub 3 ini biasanya di panel 3 pas. Jadi 3 aliran listrik RST itu dimatikan dengan menggunakan saklar berkutub 3 dengan hantaran 0. Nah ini contohnya seperti untuk lampu indikator di panel. Nah ini tulisannya masih tulisan tangan nih. Jadi yang penting Anda memahami makna dari gambar. Oke? Nah berikutnya turun, lihat. Terus, nah, oke. Yang kelima, saklar kelompok. Saklar kelompok ini beda dengan saklar seri ya. Perhatikan, lampu nyala itu dia nggak bareng, dia nyalanya bergantian. Agak sulit kita temukan di pasaran karena yang banyak orang jual itu saklar seri, saklar deret. Kalau saklar kelompok ini zaman Belanda punya dia. Nyalanya nggak bisa bareng tapi bergantian. Ya berikutnya terus. Nah kemudian tentang PHB. Nah ini PHB zaman lama. Orang dulu menggunakan sekring. Sekring mulai dari sekring patron, sekring otomatis. Nah sekarang sudah dalam kondisi zaman MCB, mini circuit breaker. Nah nanti baca petunjuknya, A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E dan F. Nah A itu feeder, saluran utama masuk. Jadi masuk dari tiang listrik PLN, 3 pas, R, S, T, dan 0. Ya, nah, terus ke bawah. Terus, nah keterangannya dibaca. Nah ini dulu 220, 110. Sekarang udah tidak ada lagi 110. Yang ada sekarang diganti ya. 380 strip 220. 380 itu tegangan antar pas. Tegangan 220, tegangan pasnya dengan 0. Ya, rugitnya terus. Nah, itu dibaca. Nah, berikutnya lagi A7 itu ini saklar otomatis. Nah, ya, lagi terus aja udah. Terus, nah ini simbol MCB, saklar tegangan 0. Terus lagi. Terus, nah ini naik dulu, jangan buru-buru. Nah, oke, Nah ini siapa yang pernah lihat sekring seperti ini? Nah ini sekring jadul. Dia nggak pakai panelnya itu nggak pakai panel MCB dia, panel box sekring. Sekringnya sekring patron namanya. Nah jadi di ujungnya itu ada tanda warna, lalu tutup penghantar. Nah di tengah-tengahnya itu ada kawat halus. Kawat halus itu menandakan berapa kekuatan arusnya. Nah nanti ada warnanya di situ. Kalau merah berapa, kalau coklat berapa, kalau kuning berapa, ya. Nah sekarang orang nggak pakai zaman sekring patron, sekarang pakai zaman sekring otomatis. Nah ini udah langka. Mungkin rumah kita di kampung, di daerah ada yang masih menggunakan ini, ya. Oke, berikutnya tabelnya yang kasih lihat. Ya. Nah ini tabel-tabelnya, kalau nanti ada warna hijau itu berarti 6 ampere ya. Kalau platnya ada tanda warna merah itu berarti 10 ampere. Nah terus lagi. Terus. Nah, untuk ada lagi 2 ampere, nah itu beda-beda. Nah oke, berikutnya yang A9 itu pipa.
pipa yang kita pakai dalam instalasi listrik itu 5/8. Kalau ukuran pipa masuk kabel 1,5, ada berapa banyak hantaran? Nah, itu jumlahnya ada 4. Pak, kalau lebih bagaimana? Itu nanti seret dia, susah. Kalau kurang bagaimana? Nggak apa-apa. Jangan sampai dipaksakan. Karena pipa listrik yang kita biasa pakai itu 5/8. Pipa itu kita ditanam di tembok, ya. Jadi kita bobok dulu batu batanya, lalu kita pasang pipa. Habis pasang pipa kita rapihin, lalu diplester. Udah kering plesterannya, baru kita pasang kabel. Di bawah pipa itu biasanya ada inbodus, rumah dari komponen. Apakah nanti kita pakai saklar, apakah kita pakai stop kontak, nah itu disesuaikan. Nah, terus berikutnya A10. Nah, A10 ini nanti mahasiswa wajib belajar. Yang minggu kemarin udah ini ya, Pak Ihsan kasih gambar contoh rumah mewah ya. Nah, sekarang Anda harus mampu nanti membuat tabel kesetimbangan beban, membuat tabel rekapitulasi. Nah, rekap ini biasanya nanti pada saat kita izin pemasangan penyambungan baru dari PLN. Misalkan rumah kita baru dibangun, lalu kita mengusulkan untuk penyambungan baru. Nah, itu harus lapor. Nanti biasanya ada petugas konsuil namanya, dari Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya Mineral. Apakah instalasi rumah kita itu dikatakan layak? Nah, kalau oke, nah nanti di orang PLN datang memberi sumber listrik. Tentunya sesuai dengan yang kita minta. Kita mintanya berapa? 900, 4,5. Nah, itu udah nggak ada lagi. Sekarang paling kecil adalah 1.300 6 ampere. Jadi 1.300, 2.200 dan seterusnya. Nah, lalu kita maunya pakai apa? Mau pakai token sebagai prabayar atau pakai pasca bayar. Nah, itu disesuaikan dengan lingkungan biasanya. Kalau lingkungan rumah kita itu semua token, kita juga token. Kalau rumah kita masih pakai yang pasca bayar, jadi kita pakai listrik dulu, baru setelah itu bayar. Nah, itu namanya pasca bayar. Nah, jadi anak-anak Pak Ihsan harus mampu membuat tabel. Nah, seperti yang kemarin itu, yang rumah mewah, 3 lantai. Setiap lantai itu harus ada tabelnya kan? Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Mahasiswa Pak Ihsan ada 61 yang ikut nih. Siapa yang mau nanya? Silahkan. Jangan diam-diam baik kamu. Mesti aktif. Oke, lanjut ya. Lanjut, si siapa? Alia. Udah habis apa? Nah, ini gambar instalasi. Nah, ini contoh tentang gambar. Coba lagi, turun lagi, terus kasih lihat. Nah, ini seperti job sheet namanya. Job sheet itu lembar kerja. Kalau kita dulu di SMK, SMA, itu namanya apa? LKS ya, lembar kerja siswa. Nah, kalau kita nih biasanya job sheet. Pak, kok ada prakteknya, Pak? Enggak, ini artinya pengetahuan teori sebagai pelengkap nanti praktek. Karena kemungkinan semester depan Anda juga ngambil lagi sama Pak Ihsan. Praktikum, TIL namanya. Sekarang harus matang dulu tentang gambar. Pak Ihsan mau anak-anak Pak Ihsan itu jago gambar semua. Ingat ya, mata kuliah teknik instalasi listrik sifatnya wajib. Paham. Nggak mandang mahasiswa kayak sama aja. Nah, jadi jangan setengah-setengah kalau instalasi. Karena instalasi ini vital. Anak elektro boleh dikatakan mata kuliah yang wajib, mata kuliah yang favorit. Nah, jangan sampai kita kalah sama anak elektronika, sama anak sipil. Anak sipil juga sekarang belajar sama Pak Ihsan, instalasi. Tapi anak elektro, anak Pak Ihsan harus lebih jago dari anak sipil, ya. Nah, coba kita lihat. Di sini ada gambar skema namanya. Dia masih menggunakan sekring biasa,
2 grup. Nah, Pak, cara ngelihatnya bagaimana, Pak? Nah, ini ada bebannya, saklar seri, ada 2 lampu. Lalu ada saklar tukar, 1 lampu. Nah, saklar tukar itu ada 2 buah, lampunya 1. Di ujungnya itu ada stop kontak. Nah, bagaimana kita membuat gambar pelaksanaan? Bagaimana kita membuat gambar pengawatan? Lalu pembagiannya bagaimana, Pak? Nah, pembagiannya gampang. Karena 2 sekring pertama itu melayani saklar seri, ya. Yang sekring kedua melayani saklar tukar dan stop kontak. Nah, coba camkan baik-baik apa yang dimaksud sama Pak Irsan. Nah, Anda punya bayangan. Oh iya, kalau gitu saya bikin 2 sekring pertama mengaliri untuk saklar seri 2 buah lampu, lalu yang sekring kedua untuk saklar tukar dan sebuah stop kontak. Ya. Nah, setiap gambar jangan lupa ditambah grounding. Nah, jadi kalau grounding itu dalam gambar warnanya sama, misalkan kita pakai warna hitam gitu. Kalau garisnya lurus itu fase. Kalau garisnya putus-putus, strip, nah itu artinya 0. Kalau garisnya strip dot, itu artinya grounding. Grounding itu arde, ya. Nah, rata-rata rumah kita itu jarang punya arde ya. Coba Tengku Raflian, pernah nggak ngecek rumahnya? Ada groundingnya nggak? Kamu? Nah, itu bahaya itu. Nah, hati-hati makanya. Nah, Anda harus perhatikan. Kenapa? Bahasan katakan bahaya. Kalau suatu ketika rumah Anda itu daerah petir umpamanya. Itu kalau kesambar petir, maka alat-alat rumah tangga Anda tuh bisa hancur itu. Mulai dari TV, playbacknya kena, lalu kulkas, refrigerannya hancur. Nah, itu bisa kesambar. Nah, itu hati-hati. Ya. Nah, begitu juga yang lain. Nah, inilah kelemahan di Indonesia. Rata-rata rumah itu nggak pakai kabel grounding. Cukup 2 kabel aja. Nggak boleh. Kita belajar secara teoritis itu yang benar. Nah, untuk apa? Ilmu soalnya. Nah, jadi kalau ilmu itu harus yang sesuai dengan teori. Teorinya pun berujuknya ke PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Ya, berikutnya. Alia, turun Alia. Yang ke-7, 7 Romawi. Nah, ini contoh kebanyakan. Naik lagi. Nah, ini yang sederhana aja. Ada sebuah sketsa ruangan, kamar tidur, dan ada kamar mandinya. Kamar mandi berikut toilet. Di mana di situ ada kamar tidur, ada lampu, ada saklar tunggal, ada stop kontak. Dan juga untuk toilet, saklar itu di luar. Di dalamnya tuh ada ini dia, lampu. Nah, bagaimana kita membuat gambar pelaksanaannya? Ini harus rapi. Jangan kabel itu diagonal ya. Kabel itu harus sejajar dengan tembok. Nah, dicoba. Nah, ini baru gambar skema suatu skat ruangan di rumah. Lalu Anda tuangkan dalam bentuk gambar pelaksanaan. Nah, bikin lagi ruangannya. Nah, lalu bikin simbol pelaksanaan saklar tunggal, kemudian stop kontak, dan lampu. Gampang kan? Waktu udah belajar sama Pak Aris ya. Ya, berikutnya terus. Nah, nanti ada tugas. Nah, tugas pelajari. Nah, ini salah ini ya, bukan peraturan, itu diralat. Dulu namanya peraturan, sekarang namanya persyaratan. Ya, nah, jadi PUIL itu adalah kitab sucinya anak elektro. Ngakunya anak elektro, baca PUIL. Itu tebal itu. Nah, buka di Mbah Google tentang PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Nah, itu anak elektro kamu tuh. Lalu tambahan lagi,
Anda juga lihat-lihat buku instalasi listrik ya, yang karangannya J. Setiawan dan Van Harten. J. Setiawan dia. Nah ini ada 3 jilid loh. Jilid 1, 2, dan 3. Bukan 2 tuh, 3. Sekarang udah ada yang baru tuh. Nah jadi itu pegangan kita itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke job sheet tentang materi kita hari ini. Jangan malu-malu, karena Anda wajib menguasai semua instalasi di rumah Anda. Ya, kayaknya ada yang mau nanyakan tuh. Silakan, masuk. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Rahman, Siapa Pak. namanya? Rahman, Pak. Oh, Rahman. Silakan, Man. Masuk, Man. Iya, tadi kan terkait PHB kan pengamannya MCB ya, Pak ya. Sedangkan saya SMK tuh pernah belajar tentang LCB sama RCBO tuh, Pak. Itu perbedaannya apa sih, Pak? Terkait instalasi. Bedanya, cakep. LCB itu artinya out liquid circuit breaker. Dia itu sebagai pengaman manusia. Nah, kalau MCB itu pengaman otomatis mini arus listrik. Nah, beda itu. Nah, jadi kalau kita di rumah kesetrum, kalau di panelnya ada LCB, insya Allah kita selamat. Tapi kalau di rumah Anda nggak ada LCB, kesetrum, MCB itu nggak ngetrip. Orangnya yang ngetrip. Alias mati. Nah, hati-hati. Tapi syarat di rumah pasang LCB, itu groundingnya harus ada, harus baik. Jadi di rumah kalau nggak ada groundingnya, jangan coba-coba masang LCB, nggak berfungsi dia. Nah, itu pertamanya cakep. Gitu, ya. Ada MCB, ada LCB. Nah, itu waktu Anda belajar di SMK ya. Anda SMK berapa? 1? SMK Negeri 4 Jakarta, Pak. Rorotan. Oh, iya, Rorotan. Pak ini, Pak Irawan, siapa? Hendrawan. Pak Irwan. Pak Irwan, iya. Itu mahasiswanya Pak Irsan itu, di Rorotan itu. Kamu cakep itu. Anak SMK 4 sering ikut itu ya, kompetisi ya. LKS ya. sering mewakili. Iya, LKS ya. Oke. Kamu apa dulu? Elektro atau apa? Teknik instalasi tenaga listrik, Pak. Oh, pas, sudah cocok udah. Lu jago lu. Ini kayaknya dia ngetes Pak Irsan ini. Pak Irsan juga dulu background-nya STM. Ya. Rahman, bagi-bagi ilmunya tuh teman-teman kamu tuh. Terutama anak-anak SMA. Agak sedikit kurang biasanya tuh. Kamu kan pengalamannya udah banyak. Apalagi pernah ikut LKS. Pak Irsan dulu penguji malah, ya, menguji LKS. Guru-guru yang buat, Pak Irsan tes itu. Karena guru-guru itu semuanya adalah mahasiswanya Pak Irsan. Karena Pak Irsan bentar lagi mau pensiun nih, udah tua soalnya. Nah, kamu bersyukur bisa ketemu sama Pak Irsan nih. Nah, kalau bisa sedot ilmunya yang banyak, ya. Oke, pertanyaannya cakep. Ada lagi yang lain, silakan. Pak, itu Pak tadi Pak yang terkait RCBO gimana, Pak? Ya, itu sama aja. Oh, sama ya, Pak ya? Break over, iya. Tapi orang kebanyakan pakai LCB. Ya, nah itu nanti ada mata kuliah khusus itu, sistem proteksi nggak salah. Ya, nah kalau di instalasi kita belajar aja dulu, mulai dari screen otomatis, MCB, MMCB. Nah, jadi kalau MCB itu kita ada masternya loh. Jadi artinya jangan sampai tegangan dari APP langsung disalurkan ke MCB. Dia di ini dulu, di feeder dulu gitu. Nah, jadi di apa namanya, di blok dulu, baru disalurkan. Kalau enggak nanti ngetrip. Nah, begitu juga. Yang penting kalau ada MCB 34 itu kesetimbangan bebannya harus sama. MCB 1, MCB 2, MCB 3, MCB 4 itu pembagian dayanya sama. Kalau di rumah 2200, nah maka setiap MCB Anda bagikan aja tuh. 2200 dibagi 4 berapa? 5 berapa? Bagi 4, 550 ya? 550, Pak. Iya, 550. Per MCB. Itu per MCB. Jangan ini ya, jangan nggak berimbang ya. Nah, itu menyalahi peraturan.
Oke, silakan. Ada lagi yang mau nanya? Karena waktunya terbatas nih. Ya, masuk ke job berikutnya. Alia. Pak, mau nanya dong, Pak. Oh iya, silakan. Siapa namanya? Bagas, Pak, Bagas. Bagas. Bagas di mana, Gas? Ini Pak saya, Pak. Bagas nggak kelihatan lo, Gas. Hmm. Oh, Bagus atau Bagus? Bagas. Ya. Nanya apaan, Bagas? Silakan. Lebih safety dan hemat mana, Pak? Panel yang menggunakan DCP atau tidak? Please, lagi safety panel. Coba yang menggunakan keras. Pak Isan, lebih, Budi nih. lebih safe- Pak Isan lebih Budi, safety. lagi hujan-hujan. Budi, budak dikit soalnya. lebih safety dan hemat mana panel yang menggunakan DCP atau tidak? Ya, lebih baik yang itu. Yang pakai MCB itu. Aman itu. Yang Ya. pakai DCP, Pak. Pakai apa? CD? DCP, PCB. Pak. Oh, pakai Suaranya PLC. kurang kenceng, Gas. Ini Pak, saya di kolom chat aja ya, Pak. Coba. Nah, jadi memang Bagas dari SMK, SMA, Gas? SMK, Pak. SMK mana lo? Ini Pak, Cybermedia, Pak. Hah? TKJ. Cybermedia, Jakarta. Oh, gitu. Tapi bukan itu ya? Bukan elektro ya? Bukan tenaga listrik? Bukan, Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Coba, maksudnya apaan, Gas? Bahasan suaranya kok kecil ya? Speakernya udah mentok, Gas. Coba, kencengin lagi, Gas. Kalau perlu dikasih gambar gitu. Bagus, enak nih. Kuliah daring. Ada ininya nih. Di belakang ada temennya lagi. Ya, Gas ya? Itu adik saya, Pak. Oh, adek. Iya. Lagi belajar juga. Artinya ngelihat nih, abang gue kuliah bener nggak nih? Ya, coba. Mana, Pak, Gas? di kolom chat udah, Pak. Kenapa? Di kolom chat. Kolom chat. Iya. Safety Hemat mana panel yang menggunakan PLC atau tidak? Oke. Sebenarnya kalau untuk PLC itu kelewat canggih, Gas. Jadi orang itu sekarang panel itu masih menggunakan yang panel MMCB. Ya, MCB. Nah, itu kalau lebih boros malah kalau PLC. Nah, kita itu sistem pengendaliannya memang ke depan itu nanti selain PLC pakai lebih tinggi lagi nanti tentang PLC. Nah, jadi kita biasanya pakai yang panel MCB. Nah, jadi Anda bisa melihat tentang panel-panel yang ada di Kenari Jaya tuh. Panel listrik. Nah, nanti memang karena kemarin Anda ngambil bengkel ya. Sekarang nanti kita coba ngelihat seperti apa sih instalasi yang ada di lapangan. Nah, yang semester yang lalu anak-anak mahasiswa elektro pasien bawa ke kantin Blok M yang baru. Ngelihat instalasinya. Karena situasi kondisi tidak memungkinkan, kita masih di lockdown nih di kampus nih. Karena kita suruh kuliahnya dari rumah aja. Mengingat pimpinan kita itu kena COVID Omikron semua itu. Mulai dari rektor, Parek 4, ya. Nah, jadi hati-hati. Jadi sementara mahasiswa tidak berliburkan ke kampus, ya. Nah, pertanyaannya cakep. Jadi jarang yang menggunakan panel PLC, program logic controller. Jadi mesti pakai model panel MCB dia. Nah, itu biasanya tergantung fasenya ya. 1 pas atau 3 pas. Kalau 3 pas dia pakai ini saklar handle switch namanya. Kalau kita di
MCB, kita pakai yang Schneider. MCB, master. Oke. Silakan, ada lagi yang lain? Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Berikutnya coba Alia, job sheet yang Pak Ihsan kirim. Ya, nah ini ada modul ya. Modul ini nanti arahnya ke kita mau praktek. Untuk apa kita mempelajari instalasi listrik kalau di praktikum? Yang jelas kita mengenal seperti apa sih bentamnya, bentuk dan jenis komponen, bagaimana kita membaca gambar yang baik dan benar, lalu bagaimana merangkai instalasi listrik, dan setelah itu kita paham menggunakan instalasi listrik. Ya, nah itu biasanya kalau job sheet itu kalau kita boleh juga modul nggak apa-apa. Itu ada namanya tujuan praktikum, bahan alat praktikum, nah, terus lagi ke bawah. Turun, lihat. Ya, ada materi. Nah, materi itu dipelajari ya. Ya, terus berikutnya masuk ke 5 Romawi. Kita lihat gambarnya kayak apa. Nah, dah. Nah, itu ada gambar skema, ada gambar konstruksi. Tapi kita belum buat gambar pelaksanaan, pengawatan. Nah, Anda harus buat nanti. Nah, ini model pengaman yang jadul. Screen-nya screen patron dia. Boxnya juga biasanya dulu, zaman dulu mereknya apa ya, Broco ya. Nah, kalau sekarang canggih-canggih. Ada mereknya itu yang MCB Hager, Sonic, Broco, nah, macam-macam. Nah, kalau kita lihat, itu ada saklar 2 kutub. Nah, jadi model zaman lama di MCB, di box screen, itu ada saklar 2 kutub, ada screen tunggal. Lalu bebannya saklar engkel dan lampu TL. Lalu stop kontak pakai ground. Nah, ini gambar konstruksinya nih. Jadi instalasinya dia pakai instalasi pipa. Pak, ini dipasang di mana, Pak? Nah, ini biasanya pada saat kita praktek, ini kita peragakan di papan. Papan peraga. Nah, Anda harus melakukan. Ada klem, ada tedus, ada macam-macam lah. Ya. Kemudian inbodus, ada saklar, ada stop kontak, ada lampu TL. Nah, dirakit. Sampai seperti gambar konstruksi. Gambar konstruksi ini adalah gambar real yang terakhir, yang udah jadi gitu loh. Ya, terus ke bawah. Nah, ini nanti Anda tugasnya adalah membuat gambar pengawatan. Ya, oke. Lalu kasih kesimpulannya. Bagaimana prinsip kerjanya? Ya, yang kedua sekarang. Modul yang kedua. Ya, modul kedua itu modul 3 namanya, kadang modul 1 nggak ada. Nah, ini juga biasa ada tujuan praktikum, kemudian ada bahan alat praktikum, lalu terus ke bawah, 3 Romawi, ringkasan materi, terus ada langkah kerja, terus yang kelima kita lihat gambarnya seperti apa. Terus, oke. Nah, sama aja ya. Cuma di sini bukan saklar tunggal, tapi saklar seri. Box screen-nya juga sama, pakai satu grup dia. Nah, bebannya kemana? Bebannya buat 2 lampu dan sebuah stop kontak. Tapi ingat, stop kontaknya pakai ground. Berarti di saluran utama itu ada 3 kabel. Kabel fase, kabel 0, dan kabel grounding, arde.
Oke, paham? Nah, di situ nanti ada diminta gambar pengamatan. Nah, Anda harus buat gambarnya. Gampang kan? Nah, ini anak yang background-nya SMK ketenaga listrikan aman deh, jago pasti. Nah, oke. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini, Pak Ihsan kasih waktu 5 menit kalau ada pertanyaan. Jangan malu-malu. Yang cewek boleh. Pak, di rumah saya ada instalasi listrik rusak, Pak. Rusaknya kenapa? Nah, nanti kita cariin solusinya. Apakah bisa diperbaiki atau dilem biru. Lempar beli yang baru. Karena udah nggak layak. Silahkan. Anak Pak Irsan yang ikut sekarang 58. Ayo, dibuka kameranya. Jangan mendem aja kamu. Pak Irsan mau ngecek nih. Ikut atau kamu lagi di mana nih? Ya, alhamdulillah ya. Sehat semua ya. Di rumah semua ya. Tuh, ada Tengku tuh. Tengku ada, Tengku. Ada Nur Jalali. Pak, Ada izin bertanya, Pak. Fauzan. Ada Irfan. Oh, Muhammad. Mau nanya Muhammad. Saya Pak Fauzan Dwi. Oh, siapa yang mau nanya nih? Bentar, Pak. Ini, Pak. Silakan, masuk. Ada, Pak. Iya. Ini saya mau nanya, Pak, yang gambar ini kan ada gambar yang tunggal sama yang ganda ya, Pak. Nah, kalau Iya. gambar yang ganda itu kalau simbol lampu kan tanda silang, Pak. Nah, kalau yang masuk di tengah itu setrum bener, Pak? Yang ganda, iya. Dua-duanya masuk. Saklar setrum sama nol masuk. Tapi dia nggak kontak dia. Dia beda kontak. Ya. Dia beda. Coba kasih lihat itunya. Contoh gambarnya. Iya. Maka dicoba nanti waktu praktek. Saklar kutub ganda itu adanya di ini ya, di box sikring yang jadul. Sikring 2 kutub. Kalau sekarang udah jarang itu. Oke, pertanyaannya cakep. Ada lagi yang lain? Silakan. Udah paham apa yang Pak Ihsan terangkan tadi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan masuk. Muhammad Farhan, Pak. Yang keras, Muhammad Farhan. Iya, Pak. Betul, Pak. Budi nih, budak dikit. Iya, Pak. Sikring itu yang bentuknya bulat itu kan ya, Pak? Yang lingkaran itu ya? Yang bisa diputar itu ya, Pak? Apaan? Kalau sikring itu yang bentuknya lingkaran itu kan ya? Yang bisa diputar itu ya, Pak? Sikring, iya. Sikring itu kotak persegi. Kalau yang aslinya lingkaran emang. Ada rumah sikring. Ya, Pak? Ada rumah sikring ya? Nah, iya. Itu zaman dulu. Sekarang orang udah banyak pakai MCB. Ya. Nah, ini di rumah saya tuh masih pakai ini, Pak. Di rumah saya masih pakai sikring. Ya itu sikringnya suka panas, Pak. Itu. Nah, itu. Kenapa panas? Karena ampernya kecil. Diganti. Ampernya gedein dikit. Iya. Terus cek lagi kabelnya. Kabelnya jangan 1,5, harus 2,5. Tuh, lihat tuh. Rumahnya Muhammad Farhan masih pakai sikring jadul dia. Sikring ya. Kamu rumahnya rumah tua atau gimana nih? Hah? Rumah lama? Pak, rumah lama, Pak. Dari udah tahun dari iya, berarti rumah ya. ini peninggalan nenek moyang. Iya. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu kamu harus ngerawat itu. Karena itu antik gitu. Rumah kayak gitu antik gitu. Iya. Jangan sampai gara-gara antik kebakaran gara-gara listrik. Nah, kamu harus tanggung jawab. Iya, Pak. Nah, kamu cek. Nah, karena instalasi listrik di rumah minimal 3 tahun sekali itu harus diperiksa. Anda naik ke atas kalau tank. Layak nggak instalasi rumah kita? Ya. Nah, jangan sampai nanti kita kecewa. Nah, nyesel kita. Wah, kita anak elektro tapi kita nggak memperhatikan instalasi rumah kita sendiri. Nah, itu salah. Nah, sekali-kali Anda naik ke loteng. Namun jangan nekat. Bawa test pen. Kalau ada avometer, bawa avometer. Ada tang kombinasi.
bawa isolasi. Isolasinya isolasi listrik. Jangan isolasi kado kamu bawa. Kamu bawa lakban, jangan. Beli instalasi listrik 1 roll, murah. Paling 10.000 itu. Yang kenceng ya, warna hitam. Yang Unibel, merek Unibel. Ya. Nah, jadi oke. Pak Ihsan terus terang ini apa? Nggak bisa lanjut lagi. Untuk materi hari ini cukup ya. Anda pahami, kalau yang kurang jelas ada nomor HP Pak Ihsan, tinggal japri aja. Tanya sama PJ masing-masing. Untuk materi hari ini Pak Ihsan akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Selalu. Terima kasih banyak Pak. Ya, Ustaz. Udah. Ya, nggak tahu dah. Gue udah sih.